Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa mengikuti taklim kitab Nasha'ihud Diniyah. Kita hadiahkan Fatihah kepada pengarangnya Habib Abdullah Al-Haddad. Kita mohon diberikan kemudahan dalam memahaminya, diberikan kemudahan, kesehatan, keamanan, dan dimudahkan dalam urusan yang baik-baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif wa min afatil lisani satmur rajuli satmul muslimi. Di antara musibahnya mulut, bahayanya mulut. Satmul muslimi yaitu memaki orang muslim. Wasabbuhu, dan mencacinya. Fil wajhi, dalam berhadap-hadapan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim mukmini, memaki orang mukmin, fusukun, yaitu perbuatan fasik, pekerjaan fasik. Fasik itu artinya perbuatan maksiat yang sangat maksiat. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah termasuk golongan kafir. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-mutasabbani, dua orang yang saling caci maki, syaitonani, seperti syaiton keduanya. Yatahataroni, mereka saling menuduh. Wa yatakadzabani, dan saling berbuat bohong. Wa qala alaihi salatu wassalam, min akbaril kabairi, termasuk yang paling besarnya dosa besar, Jadi kalau al-kabair itu dosa besar, kalau orang besar itu al-kibar gitu ya.
jangan kamu al-muharram al-kabair gitu ya. Al-muharram yang diharamkan, al-kabair yang dosa besar. Ya. Maksudnya yang dimuliakan orang-orang besar gitu, dia salah. As-sabbatani membalas 2 makian, bisabbati dengan 1 makian. Membalas 2 makian. Jadi misalnya budat kau gitu kalau di sini ya, dibales 2, anjing babi kau, nah gitu. Itu minal kabair ya. Di sini kan makinnya kayak gitu. Kalau di Surabaya jancuk gitu. Ya. Jancuk kon gitu. Gitu. Kayak gitu Rizky nanti kalau di Malang ya. Kalau diancuk kon gitu. Itu berarti dimaki ya. Iya. Anjiang gitu. Karena di sana nggak ada anjing. Di Padang itu nggak ada anjing, yang ada anjiang. Kucing juga nggak ada, yang ada uciang. Gitu ya. Nah, ini bab haramnya memaki. Memaki itu hukumnya haram. Sebab memaki itu menyakitkan hati. Di Medan ini paling murah untuk memaki. Iya Ustaz. Memaki orang Islam dan mencaci maki berhadap-hadapan, nampak orangnya gitu, haram. Kalau nggak ada orangnya dipertimbangkan, orang nggak ada orangnya. Ya, misalnya mukhlis dimaki udah nggak ada orangnya, udah tidur juga dimaki, mukhlis diancuk aja kan, gitu. Orang nggak dengar dia ya, gitu. Kecuali dihidupkan HP itu terus di jauh, tapi didengarkan itu dikira berhadap-hadapan. Khusus diancuk gitu kan, misalnya kan, dibalas karena udah orang Medan, bodat kau katanya kan gitu ya. Gitu. Orang yang memaki orang Islam itu merupakan melakukan satu perbuatan fasik. Fasik itu keluar dari taat kepada Allah dan Rasulnya, atau dalam istilah syariat disebut asaddu minal isyan, sangat bermaksiat. Makanya orang yang tinggal sholat itu fasik. Ya, biasanya kalau di lingkungan judi ya maki. Misalnya ditipu sikit gitu, babi kau gitu dia. Gitu. Ini lantaran mencontohkan ya kayak gitu, orang di sini kayak gitu. Anjing walaupun dimakan itu ya dibuat maki juga gitu. Anjing masih kecil disayang-sayang, digendong-gendong, udah tua dipotong dimakan juga gitu. Sadis juga itu kan. Ya.
Dua orang yang memaki itu adalah melakukan seperti perbuatan setan. Setan itu artinya makhluk bangsa jin yang melampaui batas, yang berbuat dolim, namanya setan. Makhluk bertubuh lembut yang terdiri daripada api aslinya, dan dia bisa berubah-ubah dengan berubah bentuk, tapi biasanya bentuknya jelek. Kerjaannya ngajak orang berbuat maksiat supaya sama-sama masuk neraka. Makanya kalau gampang maki itu, setan itu langsung mengganggu. Makin dar gitu kan ya. Misalnya naik kereta gitu diserempet, makin dar gitu kan. Jing gitu dia. Gitu dia. Ya. Kandar kan asli orang daerah Medan ya, daerah Sumatera. Jadi kalau si Mukhlis asli Jawa Timur, misalnya tiba-tiba keretanya diserempet, diancok kowe, itu dia, gitu dia. Kata orang sini, cakap apa itu gitu. Ya, orang sini nggak ngerti gitu. Karena ada istilah-istilah maki. Orang Cina itu juga ada istilah makinya. Dulu saya hafal, karena udah nggak saya hafal lagi, lupa dia. Kalau di maki Cina itu saya tahu. Kalau kamu jadi guru banyak muridnya Cina, itu datang dia udah maki-maki dulu, tapi dinyanyi-nyanyikan. Kayak nyanyi gitu, sebenarnya dia maki. Misalnya yang gurunya buta, gurunya gitu, guru baru misalnya ya nggak pandai bahasa Medan gitu, dinyanyi-nyanyikan. Nah, orang yang asli Medan, nggak orang Cina, itu marah. Kau nggak menghormati guru gitu, baru berhenti gitu. Itu ceritanya orang yang di sekolah Cina. Kalau maki Arab ya beda lagi. Ini si Hasan udah belajar dia maki Arab. Karena dia sekolahnya sama Arab-Arab kayak gitu. Apa namanya? Olimpia. Apa? Lipia, bukan Olimpia. Kalau Olimpia pajak itu ya. Pajak Olimpia. Maki Arab macam mana San? Kalau Medan itu kalau udah gila itu, kimak kau gitu, gitu dia ya, gitu ya. Apa San bahasa Arabnya? Kau pun Arab nggak tahu. Bahasa Arabnya itu begini. Tapi ini kamu lupakan aja, jangan kau ingat-ingat ya. Kus ummak gitu. Ya. Apa tadi? Siapa? Apa San? Karena saya pernah dimaki nggak ketawa saya, gitu. Begitu saya cermati sekali lagi, duh maki nih gitu. Karena disuruh ngambil salah entah macam mana, disuruh ngambil sesuatu salah, kusumak katanya kan gitu. Dia bilang gitu. Saya balas lah, anta syayatin gitulah. Gitu.
kau setan kau tahu gitu. Ketawa dia, orang Arab kayak gitu, nggak pala marah kali gitu. Ketawa dia, oh tahu rupanya wak nih, kira-kira gitu. Kira-kira setan nggak tahu bahasa Arab. Makanya ada orang Medan naik haji, kan orang bawa apa saja diantaranya buah itu buah kesemek. Ya, begitu ditangkap polisi bawaannya banyak, mahada, kesemek katanya kan gitu. Gitu ya. Mahada, kesemek, tangkap polisi, ya. Ditanya kok tambah maki katanya kan. Begitu ditambah maki, ditangkap, datang ketua rombongan. Mada hadis ya Syekh katanya kan. La ana as'al an hadza. Qal yasubbu katanya kan. Dia maki gitu. Mada yaqul saya bilang. Was ummak katanya kan. La katanya kan. Hadza ismuhu fi Medan kesemak. Nah, gitu. Ada ismu fi Medan kesemak. Laisa kus ummak katanya. Oh, hakada katanya kan. Saya afwan nanti lepas. Karena mirip cakapnya. Orang Arab itu agak mirip Medan. Maki itu luar biasa makinya. Enggak mukul, maki. Maki gitu, kalau udah maki terus-terusan baru dipijak kakinya entah apa gitu ya. Atau kalau kecil kayak si Hasan itu langsung dipegang baju lehernya itu ditarik gitu. Jadi dia Arab, ya dia besar. Tarik ya. Tarik kayak gini, diangkat kayak gini. Ya. Karena ada ceritanya Ki Mustafa Bisri itu kawannya bandel kali. Di Arab itu sekolah itu di Mesir karena nggak diajari maki sama gurunya, di masyarakat itu cari makian. Kalau di sini itu ya cari rumah-rumah yang rapat-rapat yang tiap hari maki-maki gitu lah kira-kira gitu. Nah kalau marah itu kalau diselawati terus diam. Ketika naik mobil bilang sama Kiai Mustafa Bisri masih sekolah, masih muda, Gus, nanti kalau apa selawati ya Gus katanya kan. Apa? Udah katanya. Udah mulailah ya. Dipijak kakinya orang Arab itu. Itu kan gitu. Keluar makinya ditulis. Oh, ini maki. Maki lagi ditulis lagi maki. Udah 3 kali maki diem aja diangkat ini. Gus selawati kok katanya. Sallu ala Nabi katanya kan gitu. Baru udah dilepas. Udah diangkat enggak diselawat-selawati. Kalau enggak diselawati dipukul itu. Ya. Dipijak aja, ditekan aja. Di apapun maki 3 kali itu orang dia mau cari makian. Begitu diangkat gitu orang bandel anak kecil kayak si Hasan ini kan dogil ini. Gitu. Tapi katanya di rumah pulang itu manfaat ilmunya jadi kiai gitu. Jadi sama-sama 2 orang itu jadi kiai. Tapi nggak nyebutkan nama supaya malu katanya. Sehingga ada catatannya itu khusus bab bahasa Arab makian gitu. Ya karena di sekolah kan nggak diajari kan. Kalau kayak si Wahyu ini kan pernah belajar bahasa Arab sampai 6 tahun. Sanawiyah aliyah, nggak pernah diajari makian. Sama dengan orang ini, bahasa Arab dari buku dari Arab itu, Zahaba Muhammadun ilal madrasati, gitu aja, ya. Wa huwa yarkabu as-sayyarah, kata gitu-gitu aja itu. Bahasa Arabnya kayak gitu aja, ya. Suruh ngaji kitab ya mepel, orang bahasa Arab kayak gitu.
Jadi maki sampai dikatakan oleh Rasulullah bab maki ini. Maki ini maksudnya ya mencaci maki, bukan al-maki. Karena ada ustadz namanya, siapa namanya? Yang ada makinya itu, Abi Maki. Yang pendek-pendek pakai kacamata. Kalau pidato itu punten gitu. Namanya Abi Maki. Mungkin marga entah apa. Jadi saya ditanya pas ngaji sama ibu-ibu, Ustadz, saya mau nanya, ada Ustadz kok namanya Maki katanya kan. Kok jelek kali kok nama kok Maki katanya kan. Maki siapa itu katanya kan gitu. Oh mungkin Maki itu singkatan dari Makkah, saya bilang gitu. Artinya sebangsa Makkah, sebangsa orang Makkah aslinya gitu. Oh gitu. Kalau Jawa Jawi, saya bilang gitu. Madura Maduri gitu. Marbo Marbawi gitu. Medan Medani gitu. Oh kayak gitu ya Ustadz. Bukan maki-maki gitu, bukan gitu ya. Kalau di Medan yang hotel yang maki itu ya hotel Madani. Madani itu kan maki kan. Ya, Madani itu bahasa Jawa itu maki. Ya, hotel kok Madani kata Gus Dur. Jelek namanya hotel kok Madani. Madani sopo katanya gitu. Ya, Madani itu memaki. Ya, tapi di situ enggak itu artinya. Nabi mengatakan dilaknat orang yang memaki kedua orang tuanya. Mal'unun man sabba walidayhi. Dalam riwayat yang lain min akbaril kabair ayasubbar rajulu walidayhi. Termasuk dosa besar seorang laki-laki memaki orang tuanya. Sahabat nanya, ini sahabat cerdas. Ya Rasulullah, kaifa yasubbur rajulu walidayhi? Mana mungkinlah ada anak maki kedua orang tuanya gitu. Rasulullah menjawab, yasubbu abar rajuli fa yusubbul akharu abahu. Oh, dia memaki orang lain, bapaknya orang lain, terus orang lain itu memaki bapaknya, itu sama saja gitu. Dia memaki bapaknya orang lain itu memaki bapaknya. Berarti jangan memaki bapak orang lain, sebab menyebabkan bapakmu itu dimaki gitu. Paham maksudnya? Ya. Makanya kalau zaman dulu anak kecil-kecil kalau bapaknya dimaki gitu kan ngamuk kali itu. Kalau main bola kalah gitu di pinggir pantai, ditulis bapaknya dikencingi, bapakmu ku kencingi ya gitu. Ditulis lagi bapaknya itu dipijak dari atas, tuh katanya kan, mati bapakmu kan, udah ku pijak-pijak katanya kan. Dikencingi nggak apa-apa, ini bapakmu ku pijak-pijak mati katanya kan. Lama-lama terus gaduh lah, gara-gara bapaknya dipijak itu digambar gitu. Jangan kan kayak gitu, di sholat di belakang anak kecil gitu ditulis. Sedang jamaah itu di belakang dia ada nama ayahmu kan, tuh gitu. Ya, majulah sholat itu dalam keadaan sholat maju, ditarik dia. Gaduh akhirnya itu. Ya itu makanya Nabi mengatakan maki bapak orang lain itu maki bapakmu, berarti kamu maki bapakmu gitu. Makanya jangan maki-maki bapak orang lain, sebab orang lain itu nanti maki bapakmu berarti sama dengan kamu ini memaki bapakmu gitu.
hebatnya Nabi, cara menerangkan itu. Memaki zaman dulu, orang sahabat-sahabat yang ekstrim itu memaki Tuhannya orang kafir, dimaki-maki itu, batu itu apa namanya, arca, sesembahannya, patung batu diancuk kau, katanya gitu. Ya kira-kira kalau bahasa Jawa Timur itu diancuk kau, diancuk tanja, diancuk jaran segala macam lah gitu. Ya. Gitu. Akhirnya orang kafir itu memaki Tuhannya orang mukmin. Tuhanmu Allah diancuk katanya kan. Gitu. Turun ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Turun syariat, janganlah kalian maki-maki sesembahan orang yang menyembah selain Allah, maka menyebabkan korbannya itu saya, kira-kira gitu. Orang itu maki saya, kasih tahu kawan-kawanmu semuanya, jangan maki-maki Tuhan orang itu. Korbannya itu saya yang dimaki-maki nanti. Lebih parah lagi makinya orang itu gitu. Maka memaki Tuhan orang lain itu enggak boleh. Itu disebutkan dalam surat Al-An'am. Al-An'am ayat 108. Makanya kalau bikin nama jangan Khairul An'am ya. Kalau Khairul An'am itu artinya apa? Sebaik-baik binatang ternak gitu, karena udah pernah dibuat nama, dikiranya sebaik-baik nikmat, rupanya Khairul An'am. Mau ditabalkan ustadznya, siapa bikin nama Pak? Saya Pak. Itu kan ada dalam Al-Quran gitu. Khair kan baik, karena kalau orang meninggal itu dibilang khair gitu ya, baik gitu kan. Saya gabungkan dengan nama surah itu, Khairul An'am. Bagus kan Pak? Enggak bagus loh. Apa Bapak macam mana ya katanya kan? An'am itu artinya binatang ternak. Hah? Itu. Maksud saya sebaik-baik nikmat. Itu artinya sebaik-baik binatang ternak, Pak. Udah itu aja kita tabalkannya. Jangan katanya gitu. Terus diganti khairun ni'am. Sebaik-baik nikmat. Makanya kalau ngasih nama itu pun, kalau nggak tahu bahasa Arabnya atau bahasa Jawanya, jangan bikin nama. Tanya dulu, kalau bahasa Jawa tanya dulu, ini menurut Jawa ini apa artinya gitu. Soeharto misalnya ya, Soehartini gitu. Su itu lebih, harto itu harta, lebih harta gitu ya. Jadi apa, Nur Wahyuni gitu ya. Apa Nur Wahyuni apa Nar Wahyuni ya. Nur itu dari nar. Jadi itu artinya ya bisikan, wahyu gitu. Wahyu, makanya bapaknya mirip namanya. Bapaknya siapa itu? Bapaknya Kandar ya. Yang namanya mirip itu. Maki bapak orang lain nggak boleh, maki Tuhan orang lain nggak boleh. Maki-maki itu menyebabkan menyakitkan orang. Maki orang kafir secara khusus juga nggak boleh. Tapi kalau secara umum misalnya al-mal'un gitu ya, kafir mal'un secara umum itu boleh. Apalagi tahu bahasa Arab itu orang kafir nggak pada tahu. Makanya
nyanyian untuk membela negara itu kan, hubbul watan minal iman itu diharapkan karena Belanda tak tahu. Apa nyanyinya itu? Apa nyanyinya? Jalal waton ya. Jalal waton itu bahasa Arab. Makanya Belanda nengok ngangguk-ngangguk Belanda. Padahal itu siapa yang datang kemari ku sikat, kira-kira gitu. Itu. Jadi masalah maki-memaki ini kadang-kadang menyebabkan bangkrut di akhirat. Satu hadis yang dari Abu Hurairah itu meriwayatkan Abu Hurairah dijelaskan bahwa Nabi bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu wahai sahabat siapa yang disebut orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata." Orang bangkrut itu yang tidak punya uang, enggak punya duit, enggak punya harta. Bangkrut dia. Asalnya punya uang, asalnya punya duit, bangkrut dia. Untuk makan aja susah, kata sahabat. Nabi menjawab, bukan itu. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza, dan seterusnya. Orang yang bangkrut itu yang di hari kiamat nanti datang dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, tapi di sisi lain dia tukang maki. Sholat tapi maki aja kerjanya. Selopnya digeser aja, anjing ini geser-geser gitu dia. Sholat juga gitu ya. Ya. Pokoknya yang paling banyak itu dimaki sama dia. Satu hari itu mungkin 10 orang itu yang dimaki. Apalagi dia kalau atasan, ya jadi kepala gitu. Sikit-sikit udah disuruh kayak gitu aja nggak bisa, babi katanya gitu dia. Itu nanti di akhirat ketika mau masuk surga banyak yang protes. Ya Allah, saya waktu di dunia dimaki sama orang ini. Yang lain, iya saya pun dimaki, kerjaan saya. Di rumah dimarahi istrinya itu, di kantor saya yang dilampiaskan marahnya kepada saya, maki aja kerjanya. Maka di satu tempat perusahaan gitu, ada orang yang sering dikasih duit sama bosnya, tapi kerjanya dimaki aja. Kerjanya itu asik dimaki, tapi sering dikasih duit. Karena sering dikasih duit, maki suadil lah katanya kan. Jadi bayaran makinya itu. Nah itu bos yang dikelompokkan ulama pula itu, dikelompokkan syekh gitu. Kalau maki entah macam-macam mana, pokoknya sekali double 4-5 gitu. Tapi sering dikasih duit, siap dimaki, dia minum situ, pulang dikasih duit gitu. Gitu. Nanti di akhirat protes semua. Maka pahala sholatnya dikasih sama orang yang maki, yang dimaki pertama, dan 5 orang misalnya. Kemudian pahala puasanya dikasih sama 5 orang lagi. Pahalanya zakatnya dikasih sama 5 orang lagi. Yang dimaki masih ada sampai 75 misalnya. Itu baru 15. Akhirnya udah habis.
pahalanya. Dosanya orang yang dimaki itu diambil dikasih sama yang maki. Saya Pak, nah, kau ambil dosamu ya. Apa dosamu? Judi Pak, kata saya kan gitu. Nah, ini. Apalagi dosamu, katanya kan. Nyuri ayam Pak, kata saya kan. Nah, gitu, dikasih. Nah. Apalagi dosamu? Ngambil selopnya Ustadz, katanya kan. Sampai Ustadznya kaki ayam gitu. Misalnya ya, tapi bukan si Asmi ya, bukan dia nggak tahu itu. Akhirnya habis pahalanya, tapi dikasih dosa, itulah yang nanti disebut bangkrut. Kemudian habis pahalanya, dibebani dosa yang banyak yang dia tidak melakukan tapi dikasih, maka dilemparkan tsumma turiha finnari, kemudian dilemparkan ke api neraka. Itu bahayanya orang yang maki-maki itu, dikelompokkan orang yang bangkrut. Gitu. Untung dibalikkan selopnya kan. Kalau enggak, ini selop saya ini, katanya kan. Tambahlah, diambili pahalanya semua. Ini pahala apa, katanya kan. Ngaji, katanya. Udah dibayar ngajimu, ngaji kro aja bayarannya limpul, katanya kan. Misalnya kan. Terlalu mahal itu, katanya kan. Udah nggak ada lagi pahalanya, katanya kan. Ya nggak apa-apa lah Pak, katanya kan. Yang penting aku beli HP, katanya kan. Iya. Misalnya ya. Itu bahayanya orang yang maki-maki. Makanya dijaga mulut, jangan maki-maki. Ya. Tapi kadang-kadang memang lepas, karena itu orang nanti disuruh salam-salaman minta maaf. Karena orang Indonesia ini susah minta maaf langsung, maka disuruh halal bihalal. Itu ya. Orang Indonesia ini kalau salah ngambil selopnya guru pun nggak minta maaf itu. Oh ini selop Pak Ustadz ya, gitu aja dia. Gitu aja itu. Ya. Nggak minta maaf. Karena halal bihalal nanti di ini selopnya saya pakai sekali misalnya ya. Terus apalagi katanya kan gitu. Itu apa ada yang saya pakai lupa saya, katanya. Nah itu ya. Ketawa kau Asmi, bukan kau ya. Ini orang lain ya. Kau baik eceknya. Cuma kalau ketawa hilang matamu. Ya, oke, lanjut ya. Itu maksudnya udah saya terangkan masalah maki-maki ini. Ya kalau tidak terlepas ya, kecuali terlepas. Tiba-tiba ngomong gitu. Tapi kalau misalnya mobil gitu mau disalip nggak mau, tambah gini gitu. Ini saya biasa bawa mobil, ya kadang tuh babi mobil ini gitu. Ini karena nggak berhadap-hadapan nggak apa-apa, ya orangnya kan nggak dengar apa enggak, ya makanya tadi fil wajhi dengan berhadap-hadapan. Tapi kalau bisa ya jangan. Tapi kayak begitu itu karena nggak dengar nggak nyakiti dia. Kecuali dengar apa bapak cakap gitu dia. Enggak, itu ternak babi banyak, apanya hasilnya katanya kan. Wa min afatil lisani, dan dari bahayanya mulut as-sukhriyatu, yaitu mengejek. Mengejek ini diharamkan bil muslimi, dengan orang Islam.
wal istihza'i dan merendahkan bihi dengannya, wal istihza'u bihi wadhahku alaihi, mentertawakannya, istighfafan karena menganggap enteng, wahtikoron lahu dan menghina. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhor qaumun, janganlah menghina atau mengejek satu kaum min qaumin, pada kaum yang lain, asa ayyakunu, barangkali mereka ada khairan, lebih baik, minhum, dari mereka. Wala nisaan, dan janganlah perempuan itu mengejek, min nisain, dari perempuan-perempuan yang lain. Asa ayyakunna, barangkali mereka yang diejek itu khairan minhunna, lebih baik daripada mereka yang mengejek. Al ayata, sempurnakanlah ayatnya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi wassalam, bi khasabi mri'in, yang mencukupi seseorang minasari, dari kejahatannya, ayyahkiru akhahu al muslima, yaitu menghina, mengejek saudaranya yang muslim. Cukuplah diketahui bahwa dia orang tidak baik kalau mengejek saudaranya orang muslim, maksudnya begitu. Mengejek ini juga diharamkan, walaupun pakai isyarat. Akan pakai isyarat, jalannya kayak gini gitu ya. Itu jalannya Hasan macam mana? Ya. Beda sama jalannya Mukhlis. Hasan mini. Gini. Iya. Kalau si Azmi lain lagi. Ada apek-apeknya dia. Gitu. Ya. Kalau perempuan jalannya itu kadang 3 macam. Jalan di pajak, ya, jalan mau ngajar, jalan di kantor, itu beda semua. Kalau jalan di pajak itu suka-suka hati, ya, bawa belanjaan itu krotak. Tapi kalau ngajar itu pelan-pelan, tup itu ya. Nggak usah kau dengarkan Azmi. Ya. Kalau kayak gitu kau dengarkan kali kau. Azmi gitu dia ya. Misalnya ya orang Mandailing dapat menantu orang Jawa. Mana si Jawa Katru itu gitu. Ya. Jawa Katru itu mana katanya kan gitu. Suruh masang teratak itu katanya kan gitu. Mandailing dapat menantu Jawa, suruh pasang teratak. Udah panas gitu, udah orang Jawa ini mau aja, ya. Enggak Pak, dipasang katanya kan, pasang naik ke atas gitu. Udah kepanasan itu, udah ngos-ngosan itu, Jawa itu diem aja tapi udah haus sekali. Suruh itu si Jawa turun, mati nanti anak orang tuh gitu. Jawa katanya kan gitu dia. Enggak Pak katanya kan. Oh dasar Jawa makan kutu katanya kan gitu. Gitu ya. Iya kau makan kutu, Des enggak? Dulu orang perempuan yang dikirim zaman Belanda itu kan ngambil apa namanya kutu, diambili gitu suaminya ke kebun, ya istrinya ngambil sama kau tetangga-tetangganya gitu ya. Terus di sini nggak usah gitu, ya diapakan ke gigi gitu. Kata orang Batak, Jawa makan kutu katanya kan gitu. Hati-hati kau, Jawa itu kutu aja dimakan katanya kan gitu. Padahal bukan dimakan, cuma digigitkan gitu supaya gampang matinya gitu. Jadi bilang Jawa makan kutu.
Jawa pun balas, dasar kau Batak makan orang gitu. Gitu ya. Itu. Nah, kalau menantunya Aceh dipanggil, mana Aceh Pungo tadi gitu. Aceh Pungo katanya kan gitu. Apa Bapak gitu. Gitu. Tadi dicari Aceh Pungo nggak dapat Pungo lah kau nih gitu ya. Gitu. Dia pun membalas Aceh ini ya. Yang bilang kayak gitu Padang, Bapak Padang Ki katanya kan gitu. Gitu ya. Gitu. Padang Ki katanya kan gitu. Kalau yang tadi Mendeling yang nyuruh, balasnya sama Jawa itu dijelas, Bapak Mendeling manipol katanya gitu. Mau perintah saja nggak mau kerja, itu dia. Itu kalau udah acara kayak gitu, minum-minum kopi terus merokok gitu, Jawa-Jawa itu disuruh kerja. Iya Wan? Hah? Terus, nah, mana kopi gitu. Gitu. Cerita. Tadi malam bah bola ini katanya. Kalau sekarang ini demon di Jakarta ini ya katanya kan. Mulailah dia cerita gitu. Iya Wak katanya. Duh, lo nggak nengok TV katanya. Lah aku nggak punya TV Wak. Bah katanya kan. Melarat kali lah kau ini hidup katanya kan. Gitu ya. Cuman lah Wak, kipas angin aja nggak ada katanya kan. Melarat kali lah hidupmu, bagus. Kau masuk corona aja biar dapat duit katanya kan. Mati katanya kan. Jadi itu sebenarnya kayak begitu itu diciptakan sama Belanda supaya antar suku sama suku itu tidak baik, bermusuhan, supaya tidak sepakat melawan Belanda gitu. Paham? Belanda yang kalau orang Medan pidato ya. Saudara-saudara katanya kan, saya berdiri di sini menghormati pahlawan ini katanya kan. Bukan karena besar-besaran pakaian, sepatu yang mengkilat gitu dia ya. Gara-gara ini Belanda Pukima ini katanya kan. Gitu dia. Pidato itu. Pidato Batak pidato. Ya. Jadi yang dengarkan pun asalnya serius jadi ketawa, Pak. Marah ini katanya. Pidato di makam pahlawan gitu. Memperingati Hari Pahlawan. Biasanya orang yang diejek itu yaitu lebih baik untuk menghilangkan supaya dia itu rendah, dia nampak sombongnya. Nah, biasanya begitu ya. Diejek, alah orang Jawa bisa apa katanya gitu dia. Gitu. Alah orang Jawa ini paling datang dari Jawa itu ilmu hitam katanya. Dulu saya kan dibilang kayak gitu. Datang dari Jawa itu ilmu hitam katanya. Terus didukunkan saya sama seorang ustadz sama tiga dukun. Nama ini ilmunya ilmu hitam apa enggak katanya kan. Ya dukun-dukun itu enggak ngerti. Enggak ada tanda-tanda ilmu hitam ini. Ilmunya ini dari atas katanya kan. Bukan ilmu hitam, dari atas katanya. Baru datang ustadznya minta maaf. Saya pikir ustadz orang datang dari Jawa ilmu hitam, jadi minta maaf saya nanya sama dukun 3 dukun katanya kan. Kok parah kali kayak gitu ustadz? Saya mau belajar, takut saya salah katanya kan. Nggak usah lah belajar ustadz, sudah ustadz dukun kan. Kayak bilang gitu. Duduk di bawah terus pindah. Ampun dah ustadz katanya kan. Marga, bisa apa? Ampun ustadz, aku udah terus terang, jangan marah-marah lah ustadz katanya kan. Udah naik, jangan duduk di bawah saya bilang gitu. Umurnya
lebih dia 1 tahun. Ya. Masih tuan ayahmu itu kan. Nah, ayahmu udah tua. Udah 70 kan. Berapa? 60. Enggak tahu kok, umur ayahmu pun enggak tahu kau. Jangan-jangan ayahmu seumur Ustadz Munib enggak? Ustadz Munib ini udah tua. Ya. Dari perut ke atas. Iya. Iya Ustaz. Mirip gitu. Dari perut ke bawah masih nanya lagi tuh. Ada dosen Melayu. Udah berapa umur bapak? Dari mana yang kau tanya? Katanya kan. Dari mana yang kau tanya? Katanya kan. Kalau dari atas ke bawah itu beda. Ya katanya ya. Dari perut ke bawah sama perut ke atas beda katanya kan. Diterangkan dia bahasa Melayu gitu. Muridnya diem aja lantaran mau minta tanda tangan skripsi, ya udahlah. Habis cakap kau lah itu katanya kan. Diamkan aja. Kayak gitu Ustaz ceritanya. Jangan kau tiru ya kayak gini ya. Ini menerangkan hidup, macam-macamnya orang hidup ini ya. Jadi yang ada dipanggil manipul segala macam itu kerjaan Belanda itu, supaya pecah belah, tidak bersatu melawan Belanda. Wa min afatil lisani, dan dari bahayanya mulut al-yaminul fajiratu, yaitu sumpah yang palsu, wa syahadatu zuri, dan penyaksian bohong, wa la'nu, dan melaknat orang lain, wa qauluka, dan perkataanmu lil muslimi, kepada orang muslim, ya kafiru, wahai orang kafir gitu, wal qat'u, dan menuduh bisyahadati, dengan penyaksian, ala ahadin min ahlil kiblati, atas seseorang dari orang yang sholatnya menghadap kiblat, bikufrin, dengan kafir, au bid'atin, atau bid'ah, au fiskin, atau fasik, min duni ayyatahaqqaqa dzalika, tanpa nyata-nyata demikian itu, yakinan dengan yakin, artinya tidak ada bukti. Wa du'a'u 'alal muslimina, dan mendoakan orang Islam bisyarri, dengan kejahatan atau agar celaka. Wal wa'dul kadzibu, dan sumpah bohong. Wal wa'du, dan janji, al kadzibu, yang bohong. Wa kalamu dzil wajhaini, dan perkataannya orang yang punya 2 wajah, maksudnya yang mengadu domba. Wasairul kalamil qabihi, dan semua cakap-cakap kotor, semua cangkem elek, itu bahasa Jawa. Wal qaulil fakhisi, dan perkataan yang keji, alladzi yustahya minha, yang memalukan, minhu, darinya. Wal miraa, dan menjelekkan orang lain dan seperti menghina. Wal jidala, dan membantah dalam urusan prinsip madhab. Wal qaulil fakhisi wal mirai wal jidali. Wa munaza'atun nasi, dan membantah ummah orang lain, fil kalami, dalam perkataan atau di tengah perkataan. Wa kathratul khusumati, dan banyaknya perdebatan atau permusuhan.
wal khawdu dan membahas fima la yakni pada sesuatu yang tidak berguna. Waqad waradat dan telah ada riwayat hadis fi dhammi jami'i dzalika pada mencela semuanya demikian itu al ayatu ayat-ayat wal akhbarul katsiratu dan hadis-hadis yang banyak asyahiratu yang populer. Fa'alal mu'mini maka bagi orang mukmin an-naudziri yang bisa memikirkan li nafsihi pada dirinya, asyakiki yang sayang ala dinihi pada agamanya, ayyakuna hendaknya ada kama qala alaihi salatu wassalam seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang menyatakan iman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah berkata baik, aul yasmut atau diam. Wa afatul lisani dan bahayanya mulut itu kathiratun banyak. Waqad ada dan telah menghitung al-imamu Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali yang menjadi hujjah Islam, minha diantaranya istrinya afatan 20 bahaya fi kitabi afatil lisan daran bab afatul lisan minal ihya'i dari kitab Ihya Ulumuddin. Wa asba'a al kalama dan memanjangkan pembicaraan fi dzalika pada demikian itu, alama yaliku bijalalihi atas apa-apa yang pantas bijalalati kudratihi dengan kemuliaan kekuasaannya, wasi'ati ilmihi dan keluasan ilmunya. Faradiyallahu maka moga-moga Allah meridhoinya, wajazahu dan membalasnya anil islami dari menghidupkan dari Islam wal muslimina dan orang-orang muslim khairan akan kebaikan. Termasuk afatul lisan itu sumpah palsu, melaknat itu ya bilang la'anahullah gitu atau al-mal'un gitu. Itu tidak boleh kecuali memang dilaknat Allah gitu. Membilang sama orang Islam kafir kau gitu. Itu enggak boleh. Makanya termasuk menuduh orang Islam enggak kafir dibilang kafir atau dibilang musyrik, dibilang ahli bid'ah, itu tidak boleh. Orang Islam misalnya tahlil dibilang bid'ah, terus ziarah kubur musyrik, apalagi mendoakan orang sudah meninggal itu nggak ada gunanya, itu khurafat katanya ya. Orang wasliyah itu fasik semua misalnya ya, NU bid'ah semua itu misalnya ya. Misalnya selagi tidak nyata-nyata itu adalah merupakan afatul lisan, perbuatan yang dosa. Mendoakan orang Islam agar celaka, janji yang palsu, mengadu domba antara orang satu dengan orang lain, diadu domba, sampai dinyanyikan wahyu adu domba gitu ya. Dombanya dilagakan gitu ya, kata wahyu. Wahyu kalau sendirian gitu di kamar masjid itu pakai jaket kulit gitu, terus melaksanakan sunnah syaitan itu merokok gitu. Yang lebih parah lagi siap makan gitu, sunnah syaitan itu udah pakai jaket kulit, kamar mandi merokok, nggak keluar orang masjidnya sendiri gitu ya. Jadi kamar mandi itu bau rokok semua. Ada kayak gitu ya,
Ada kan? Oh. Bukan dia itu ya. Sekali-sekali. Itu nanti termasuk yang berikutnya min afatil batni itu ya. Bahayanya perut itu. Karena masuk kok dengarkan kalah masalah rokok ini. Kok kayak gitu kan? Kalau siap betuli mesin itu makan terus ngambil rokok terus kamar mandi kok kan merokok gitu. Iya. Kau isep rokok sama baunya beol itu. Katanya vitamin ya. Itu pula sukanya orang merokok. Iya. Sebagian. Merokok-rokok kata orang Mendeling. Merokok-rokok dulu kata. Siapa yang bisa bahasa Mendeling? Kamu bisa kan? Merokok-rokok jolo itu apa artinya? Merokok dulu gitu ya. Ya. Saya udah meninggal di hotel gitu, di satu kamar sama saya, tua. Umurnya mungkin udah deket 70 tempo hari. Udah meninggal lah. Udah makan, keluar dia. Ustaz mau kemana? Mau rokok-rokok dulu katanya kan. Sebentar gitu saya sambil mikir, oh iya Ustaz gitu. Oh maksudnya merokok-rokok dulu gitu. Nggak berani dia merokok satu kamar sama saya. Kiranya saya ini orang suci gitu. Ya. Nggak berani. Orang merokok sama saya nggak berani. Padahal saya tukang rokok dulu ya. Makanya mau ke Kuala Namu ada yang tukang rokok. Sini Ustaz duduk katanya kan. Tapi Ustaz mohon maaf Ustaz saya mau merokok katanya kan. Di situ Ustaz berdiri aja saya panggil, saya ajak duduk lah. Dibelikan susu. Pertama kopi susu itu. Ustaz minum kopi susu, boleh saya bilang itu. Roti boleh. Dia sambil merokok gitu saya bilang. Ustaz suka merokok dulu saya bilang. Itu. Nah, udah gitu aja. Aku pikir Ustaz anti kali sama rokok, jadi aku nggak berani katanya kan. Nah, makanya mukhlis kalau nyupir gitu, kalau mau saya kasih rokok ya. Kertas itu saya gulung-gulung itu. Biar batuk-batuk nih. Nyupir kok kenceng aja. Karena nggak dikasih rokok itu jadi kenceng aja. Mau cepat pulang mau merokok dia. Karena orang kalau udah lama nggak merokok itu mulutnya kecut. Iya Lis. Iya yuk. Iya. Berarti nggak ahli rokok kamu. Nggak enak gitu mulutnya itu. Apalagi siap makan gitu nggak ada rokok. Udah macamnya hidup tanpa cinta itu. Iya. Kalau hidup tanpa cinta itu macam taman yang tak berbunga gitu ya. Gitu ya. Iya merokok itu. Merokoknya wali itu. Beda sama merokoknya tukang pelaut. Gitu ya. Merokoknya wali itu supaya enggak kasaf terus, jadi merokok. Datang tamu-tamunya ini mukanya macam-macam. Yang kerja di pajak mukanya kayak anjing gitu ya. Misalnya ya. Ini kerja di kantor mukanya kayak monyet gitu. Supaya enggak nampak itu semua merokok. Ya, saya langsung dicakapi sama wali jawabannya itu. Beda dengan rokoknya orang awam. Kalau orang awam kan menikmati, dia nggak pada dinikmati itu.
untuk menghilangkan kasyafnya itu supaya nampak muka manusia. Nah gitu ya. Kalau kamu ini saya tengok muka manusia semua, nggak ada yang muka celeng. Manusia semua ini. Kalau wali yang nengok belum tahu ya, tiba-tiba Wahyu tengok punya ekor katakan. Gitu. Itu makanya ada wali mau diajak sholat Jumat nggak mau dia. Saya di sini aja lah sholat, kata nggak, udzur saya kata. Loh, Syekh itu di masjid itu lebih bagus kata. Ya dulu saya tunjukkan di masjid terus diusap mukanya. Di masjid itu ada yang anjing, ada yang kambing, ada yang lembu mukanya, badannya manusia. Masih mana? Bah, kok banyak binatang katanya kan? Dibunuh. Nah, udahlah, manusia kata. Aku kalau sholat di samping saya anjing sama kambing nggak mau aku katanya kan. Bagus aku sholat sendiri katanya. Jadi dia nggak mau ikut sholat situ. Ada makzur dia bilang, berudzur saya. Karena yang sholat itu anjing, kambing, ya, monyet gitu. Sedangkan satu pertemuan di Medan ya, pakai ulama-ulama pakai apa? Dengarkan Ustadz kan ulama kan? Ustadz kan ulama. Datang ulama-ulama Medan itu waktu mau calonnya anaknya si apa? Haji Hanif itu, anaknya apa adiknya itu? Anaknya. Iya anaknya itu. Oh, itu mirip nama Ustadz kok nggak tahu. Tapi beda nasib. Saya ini dapat amanah mau jumpa sama Haji Hanif. Mbah Mun bilang kalau kamu jumpa Haji Hanif kirim salam saya. Nggih, saya bilang gitu. Jadi saya mau menyampaikan salam. Tengok yang pakai surban segala macam itu, surban biru, pakai ininya, lobenya kuncup segala macam, berubah mukanya, duh monyet gitu. Tengok loh monyet semua mukanya ini. Mundur saya, mundur terus, udah nggak jadi gitu. Itu kenal semua sama saya orang itu. Monyet-monyet itu ya. Jadi itu kawan-kawan saya umurnya lebih tua sedikit. Kalau sama saya segen karena saya nggak pernah ngomong-ngomong yang kalau kumpul gitu diem aja. Kalau ada masalah yang nggak cocok baru saya ngomong gitu. Itu balik saya nggak jadi mobil karena mobil sudah di dalam nggak bisa keluar. Udah keluar orang-orang saja. Siap acara jam 3 baru saya datang lagi naik becak ngambil mobil. Berubah mukanya tiba-tiba monyet gitu. Padahal saya tengok lagi, loh itu betul pakai surban gitu. Makanya belum tentu kalau ada orang pakai jubah pakai surban kok cium-cium semuanya, rupanya monyet kok cium. Tengok-tengok ya. Atau kalau asal cium-cium rupanya orang gila. Ya. Orang gila itu kadang-kadang kayak gitu, pakai kayak gitu. Makanya kata Ustadz Munib jadi imam nangis dia. Jadi imam masyar itu nangis. Hampir setengah jam itu jadi imam. Gitu ya. Begitu siap itu ditanya katanya orang ditanda-tandai katanya gila ya. Siapa yang nyuruh imam dia itu katanya kan, karena bajunya besar kayak gitu saya pikir orang alim, orang gila itu katanya kan gitu. Ada satu kawan saya juga, kawan saya marga apa yang Polongan itu, Pulungan ya.
Ingatnya itu saya itu polong. Ya. Karena ngomongnya asal ngomong ya. Pulungan. Ya. Cerita dia. Di satu tempat Ustaz disuruh jadi imam pakai jubah katanya. Saya udah lirik-lirik, siapa lah ini katanya kan. Begitu saya lirik, ini kawanku katanya kan. Ini kawanku waktu SMP, bandel kawan ini, tukang ngambil mangga orang nih katanya kan gitu. Begitu nggak jadi dia ikut makmum, salat sendiri. Baru ditanya siapa nyuruh dia jadi imam katanya kan. Tapi pakaiannya pakaian ulama katanya kan. Itu kawanku katanya kan. SMP itu tamat enggak katanya kan gitu. Itu kerjanya sama aku tukang ngambil mangga orang itu katanya kan. Pokoknya ini bandel kali kan, enggak ada ilmunya ini kesuruh. Kayak sholat asar gitu. Pokoknya bajunya kayak gitu, jangan asal baju aja kau tengok katanya kan. Ngamuk-ngamuk pulungan ini, keluar polongnya gitu. Terus dikawani, kok bisa jadi imam katanya. Disuruh orang ini katanya kan, gitu. Ditegur langsung, kok bisa jadi imam sini katanya kan. Disuruh orang ini katanya kan. Aku udah nolak disuruh-suruh katanya kan. Wah orang inilah yang kan. Udah pak kan, ceknya kan kayak gitu kan. Silakan pak, silakan gitu. Karena pakai baju jubah itu. Makanya kalau kamu kayak gitu agak gila-gila sedikit itu, terus kamu bayari kawanmu 20-20, suruh nunduk-nunduk sama kamu, terus jadi ulama-ulamaan kamu. Misalnya Wahyu ini kan cocok ada janggutnya kan. Nah, pakai jubah, tapi dia pendek itu pakai jubah ya nggak pala cocok dia. Ya ini kayak jubah Yaman gitulah ya. Orang Yaman kan ada pendek gitu kan. Gitu. Dikasih duit Hasan 20, si Kandar 20, si Ulul 20, si Mukhlis 40 karena udah tua. Gitu. Nanti kalau saya datang, aku cium tangan ya katanya gitu. Datang Wahyu, tutup gitu naik kereta. Assalamualaikum Syekh gitu. Udah 20.000 sekali salam ini ya. Ya. Datang siapa? Hasan ini kan sok-sok bahasa Arab. Ahlan wa sahlan, kaif halukum ya Syekh katanya kan gitu. Wahyu cuma satu jawabnya, khair gitu aja. Karena modalnya itu cuma khair sama ya khair. Sikit-sikit ya khair gitu. Ya khair gitu ya. Ya. Baru datang si Kandar. Gimana Pak Kiai katanya kan gitu. Bahasanya lain-lain semua ya. Baru si Mukhlis yang tua cuma dipeluk ini aja. Kurang duitnya katanya kan. Barulah disorot orang itu, inilah syekhnya itu kan. Inilah syekhnya yang kita undang kata. Maju di depan dia. Kebetulan nggak datang betul gurunya. Masuklah si Wahyu ini. Cerita tentang hidupnya di kampung sana. Sebenarnya asli saya itu, rumah saya itu, kalau udah musim hujan payah masuk ke situ. Misalnya ya, saya memang 6 tahun saya belajar ilmu agama, bahasa Arab segala macam. Bukan sedikit 6 tahun itu katanya kan gitu. Hebat kali ini 6 tahun katanya kan. Udah nggak banyak kali cerita, cuma nerangkan paling wal asri itu saja yang dibolak-balik. Innal insana lafi khusrin. Itu aja yang diterangkan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq udah. Kalau orang tingkat alimnya tinggi itu nggak banyak diterangkan, yang penting bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Di salami tempel. Kandar bilang,
nanti kasih lagi ya gitu. Gitu. Itu cara-cara, salah satu di antaranya model sekarang itu kayak gitu. Makanya kalau nggak tahu nggak usah ikut-ikut. Begitu nyalam yang dibayar ini, yang lain ikut cium tangan. Yang lain ikut cium tangan, ditarik-tarik sedikit gitu supaya sok-sok tawaduk gitu. Itu kalau orang tua yang mau nyalam mau dicium gitu ya, supaya sok-sok tawaduk gitu ya. Kalau nanti anak muda gitu, tangannya dinaikkan ini, disuruh nyium tangannya ini sampai hidungnya pesek, ya. Itu min akbaril kabair itu, ya. Nggak usah ikut kayak gitu. Yang penting orang itu ilmunya banyak, ya. Nanti orang sendiri yang tahu, ilmunya banyak. Belajar tauhid kayak Ustadz Munib itu, ya. Belajar fikih kayak Ustadz Munib, masalah iddah itu aja yang ditanyakan gitu. Bukan yang lain-lain, iddah aja. Udah 3 kali iddah terus, ya. Saya pas di rumah sakit Pakam, iddahnya orang meninggal Ustadz. Ini orang ngurus orang sakit nanya iddah gitu. Tapi saya jawab juga, ya. Karena yang kalau nggak dijawab dia ditanya, ditunggui orang gitu. Saya jawab juga. Ini lagi nanya lagi. Besok iddah lagi yang ditanya. Ganti-ganti Ustaz nanyanya. Entah nanya COVID entah apa gitu. Nah, itu aja dulu barangkali. Udah kita mulai tadi jam 8.15 atau 20. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.